Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Nusantara. Kembali SPN Channel, saluran kreatif dan ruang sains berbagi pengetahuan seputar dunia sains. Pada tayangan kali ini, kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat. Pemirsa sekalian, materi tentang pewarisan sifat pada tayangan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan, kemudian pengantar, yang ketiga, persilangan monohibrid, dan yang keempat, persilangan dihibrid. Pemirsa sekalian, tujuan pada tayangan video kali ini adalah bahwa setelah pemirsa mengikuti tayangan materi tentang hukum pewarisan sifat, pemirsa dapat memahami satu, perkembangan ilmu genetika, yang kedua hukum satu Mendel, kemudian hukum kedua Mendel, yang keempat persilangan monohibrid, dan yang kelima persilangan dihibrid. Pemirsa sekalian, kalau kita membahas tentang pewarisan sifat, tentu kita tidak bisa melupakan seorang ilmuwan matematikawan bangsa Austria yang bernama Gregor Johann Mendel yang memiliki hobi berkebun. Dalam kegiatan berkebunnya, Mendel mencoba memecahkan pertanyaan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh individu bisa diwariskan kepada keturunan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Mendel melakukan persilangan pada tanaman Ercis atau Pisum sativum yang menjadi objek penelitian. Pisum sativum sendiri menjadi pilihan karena tumbuhan ini memiliki beberapa keuntungan genetik. Sebenarnya pada saat Mendel melakukan aktivitas kegiatan penelitiannya, Mendel belum mengenal istilah genetik. Karena genetik sendiri ini baru diperkenalkan pada tahun 1900-an. Genetika sendiri merupakan kata saduran yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu genetik, dan genetik sendiri berasal dari satu kata berbahasa Yunani, yaitu geno, yang artinya melahirkan. Jika diartikan menurut asal katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari seluk-beluk lahirnya gen pada makhluk hidup. Namun secara definisi, genetika adalah cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Istilah ini pertama kali digunakan secara resmi di dalam suatu forum ilmiah oleh Adam Chadwick. Adam Chadwick menggunakannya pada saat konferensi internasional yang membahas tentang genetika. Adam Chadwick sendiri mendapatkan istilah ini dari temannya, yaitu ilmuwan yang bernama William Peterson, melalui surat yang dikirim untuknya. Konsep tentang genetika sering disebut-sebut mulai berkembang pada awal tahun 1900 saat catatan-catatan Gregor Mendel ditemukan. Namun sebenarnya praktek penggunaan konsep genetika itu sudah dimanfaatkan oleh umat manusia jauh sebelum Gregor Mendel melakukan penelitian.
Karena pada masa-masa prasejarah, ketika manusia belum mengenal budaya baca dan tulis, konsep-konsep genetika juga sudah diterapkan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam suatu masyarakat sering dihindari perkawinan kerabat yang berdekatan. Karena perkawinan kerabatan yang dekat itu memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap menurunnya kualitas keturunan. Para pemirsa sekalian, kembali tentang penelitian Mendel. Jadi Pisum sativum menjadi pilihan bagi Mendel karena memiliki beberapa keuntungan genetik, antara lain yang pertama bahwa tanaman ini memiliki umur yang pendek, mudah diperoleh dan dibudidayakan, kemudian tersedia banyak varietas, dari varietas bentuk biji, warna bunga, kemudian bentuk polongnya maupun warna polongnya, kemudian letak bunganya, ada yang di ujung atau di ketiak daun, serta tinggi batang. Itu varietas yang cukup banyak yang sangat bermanfaat bagi penelitian genetika. Kemudian mudah dikontrol dengan tumbuhan mana akan disilangkan. Setiap bunga dari tanaman Pisum sativum memiliki benang sari dan putik atau bunga sempurna, dan secara alami tumbuhan ini melakukan pemilangan atau penyerbukan sendiri. Fertilisasi dilakukan oleh sperma dari bunga itu sendiri. Maka keuntungan-keuntungan ini akan memudahkan di dalam membuat penelitian genetika yang dilakukan oleh Mendel. Para pemirsa sekalian, di dalam melakukan penelitiannya, Gregor Mendel pertama melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan tanaman-tanaman galur murni. Tanaman galur murni adalah tanaman atau makhluk hidup galur murni adalah makhluk hidup yang memiliki genotip homozigot. Nah, genotip homozigot adalah genotip yang tersusun dari gen-gen yang sama, gen yang sejenis. Di dalam mendapatkan galur murni, Gregor Mendel pertama menghilangkan sifat-sifat yang dianggap sebagai alternatif. Dalam hal ini, salah satu contoh, Gregor Mendel akan mencari galur murni dari warna bunganya, maka melakukan persilangan dari dua tanaman Pisum sativum yang memiliki warna bunga berbeda. Persilangannya dilakukan secara terkontrol, maka langkah pertama adalah untuk bunga berwarna ungu ini dibuang benang sarinya, sehingga benang sari dari bunga ungu ini tidak melakukan penyerbukan terhadap bunga ini. Kemudian pada bunga putih yang dimanfaatkan adalah benang sarinya. Serbuk sari dari benang sari bunga putih kemudian digunakan untuk melakukan penyerbukan pada tanaman bunga ungu. Kemudian penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan pada bakal biji di dalam bakal buahnya. Selanjutnya bakal biji itu berkembang di dalam bakal buah dan biji-bijinya ditanam. Ternyata biji-biji yang ditanam ini kemudian menghasilkan keturunan yang semuanya berwarna ungu. Selanjutnya, Mendel juga melakukan pencarian galur murni untuk sifat biji, sifat bentuk biji, sifat warna biji, kemudian sifat dari bentuk polong dan warna polongnya. Dan Gregor Mendel kemudian melakukan pencatatan semua hasil pekerjaannya. Dari hasil penelitiannya,
Gregor Mendel mendapatkan data bahwa ketika bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, maka pada keturunan generasi keduanya akan diperoleh perbandingan bunga ungu dan bunga putih 3:1. Begitu juga dengan sifat-sifat dari tanaman Pisum sativum yang lain. Karakteristik yang seperti ini menunjukkan bahwa sifat yang satu dominan terhadap sifat yang lain. Karena penelitian-penelitian Mendel ini didasari dari suatu hipotesis yang disusun oleh Mendel bahwa yang pertama, terdapat bentuk alternatif dari faktor-faktor pembawa keturunan atau gen. Di sini misalkan alel alternatif gen bunga ungu yang dilambangkan dengan huruf U adalah gen bunga putih yang dilambangkan dengan huruf U kecil. Untuk setiap karakter atau sifat, makhluk hidup memiliki dua gen, yaitu satu gen berasal dari induk betina dan satu lagi berasal dari induk jantan. Contoh pada persilangan tentang bunga tadi, bahwa keturunan pertama memiliki sifat bunga ungu, semuanya berbunga ungu. Kita lihat, jadi semua keturunannya berbunga ungu. Tanaman berbunga ungu ini memiliki genotip U besar U kecil. U besarnya berasal dari induk bunga ungu, sedangkan U kecilnya berasal dari spermatozoid dari bunga putih. Jadi setiap sifat pada makhluk hidup memiliki gen pengendalinya, yaitu sepasang gen. Sepasang gen ini asalnya satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Kemudian benang sari dan ovum masing-masing membawa satu alel. Karena alel mengalami pemisahan pada saat pembentukan gamet. Jadi pada genotip U besar U kecil yang berbunga ungu, gen U besar berasal dari induk bunga ungu dan gen U kecil berasal dari induk bunga putih. Ketika hanya terjadi satu alel yang tampak pada keturunan dan alel yang lain tidak tampak pengaruhnya, maka alel yang tampak itu dinamakan alel dominan atau gen dominan. Pada persilangan tentang bunga tadi, jadi pada bunga ungu ini ada gen bunga putih, ada gen bunga ungu. Gen bunga ungu menampilkan ekspresinya, sedangkan gen bunga putih tersembunyi. Maka gen bunga ungu ini dinamakan gen dominan, sedangkan gen bunga putih dinamakan gen resesif, gen yang tersembunyi. Pemirsa sekalian, pada bagian persilangan ini juga penting dikenali ada istilah parental. Parental itu artinya induk, kemudian gamet. Berikutnya adalah filial. F1 artinya filial generasi pertama, sedangkan F2 filial generasi kedua. Pemirsa sekalian, dari
aktivitas dan penelitian yang dilakukan oleh Mendel, maka diperoleh hukum hereditas Mendel. Yang pertama, hukum Mendel 1 menjelaskan tentang hukum segregasi bebas, yaitu yang menyatakan bahwa selama pembelahan meiosis atau proses pembentukan gamet, terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet memperoleh satu gen dari alelnya. Pada contoh di atas, pada contoh pembentukan gamet ini contoh ada individu berbunga ungu, tumbuhan berbunga ungu, mempunyai genotip U besar, U kecil. Gen bunga ungu, gen bunga putih. Pada saat genotip ini membentuk gamet, maka setiap gamet membawa satu dari alel gen induknya. Maka ada gamet U besar, gamet U kecil. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Kemudian hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum asortasi bebas, yang menyatakan bahwa selama fertilisasi atau proses pembuahan terjadi penyatuan gamet secara bebas. Nah, ini dua hukum Mendel tentang pewarisan sifat. Para pemirsa sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang persilangan monohibrid. Perlu pemirsa ketahui bahwa pada setiap persilangan atau reproduksi seksual, semua sifat genetik yang ada pada tubuh makhluk hidup terlibat dalam proses hereditas atau terlibat dalam proses pewarisan sifat. Sehingga kita tidak dapat mengamati semua sifat genetik tersebut. Nah, jumlahnya bisa mencapai ribuan atau bahkan jutaan sifat genetik. Oleh karena itu, di dalam penelitian atau pengamatan persilangan, kita hanya bisa mengamati satu atau beberapa sifat saja. Apabila dalam suatu persilangan kita hanya memperhatikan satu sifat pembeda, maka persilangannya dinamakan persilangan monohibrid. Contohnya persilangan tumbuhan acis tadi. Tumbuhan acis memiliki banyak karakteristik, di antaranya warna bunga, warna biji, bentuk biji, bentuk polong, warna polong, tinggi batang. Di dalam persilangan, kita tidak mengamati semuanya, tapi kita mengamati salah satu atau sebagian sifat saja. Nah, ini contoh kita hanya mengamati warna bunganya saja. Berarti persilangan ini hanya memperhatikan satu sifat. Itu dinamakan persilangan monohibrid. Para pemirsa, di dalam persilangan ini bunga ungu memiliki genotip U besar, U besar. Genotip itu merupakan sifat atau susunan gen yang tersembunyi yang menentukan sifat makhluk hidup. Genotip sifatnya tetap di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kalau gen bunga ungu ini adalah U besar, maka bunga itu selama hidupnya memiliki genotip U besar, tidak akan mengalami perubahan. Ini yang dimaksud sifat genotip tetap. Genotip tidak tampak dari luar. Yang tampak dari luar
ekspresinya ini disebut dengan fenotip. Kemudian bunga putih, ini fenotip bunga putih, memiliki genotip U kecil U kecil. Mungkin ada pertanyaan, mengapa menggunakan lambang U, tidak menggunakan lambang P? Di dalam menentukan huruf sebagai lambang gen, secara umum, lambang gen itu diambil dari huruf pertama dari sifat yang dominan. Karena di sini di dalam persilangan bunga ungu dan bunga putih ini yang dominan ungu, maka lambang gen untuk warna bunga ini menggunakan huruf U, yaitu U besar untuk ungu, U kecil untuk gen putih. Kemudian dalam persilangan monohibrid, di samping dikenal persilangan dominan dan resesi, juga dikenal persilangan yang lain. Nanti kita lihat di materi slide berikutnya. Nah, kita perhatikan ini dulu. Jadi bunga ungu ketika disilangkan dengan bunga putih menghasilkan bunga ungu. Keturunan bunga ungu ini sebenarnya memiliki gen bunga ungu dan gen bunga putih. Tapi karena yang nampak ekspresinya adalah bunga ungu, maka gen bunga ungu ini dinamakan gen dominan. Sedangkan gen bunga putih dinamakan gen resesi. Genotip yang terdiri dari dua gen yang berbeda, ini adalah gen ungu dan yang satu adalah gen putih, maka ini namanya gen yang berbeda, dinamakan genotip heterozigot. Jadi genotip heterozigot adalah genotip yang tersusun dari sepasang gen yang berbeda. Kalau gen yang berpasangan sama, ini contohnya gen bunga ungu berpasangan dengan gen bunga ungu, gen bunga putih berpasangan dengan gen bunga putih, genotip demikian dinamakan genotip homozigot. Nah, jadi istilahnya sudah tambah ya. Tadi ada parental, filial, gamet, genotip heterozigot, genotip homozigot. Kemudian ada fenotip, kemudian ada genotip. Baik, kita lihat pemirsa untuk persilangan monohibrid yang berikutnya. Kalau persilangan monohibrid yang pertama sebelumnya adalah persilangan monohibrid dominan resesi. Nah, sekarang bedakan dengan persilangan yang ada di layar. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih, hasilnya bunga merah muda. Di sini tidak muncul warna merah, tidak muncul warna putih, tapi warnanya merupakan merah muda atau pink. Persilangan yang seperti ini tidak menunjukkan ada sifat dominan, tidak menunjukkan ada sifat yang resesi. Ini dinamakan persilangan intermediate atau sifat-sifat intermediate. Artinya gen merah intermediate terhadap gen putih. Nah, ini bisa ditemukan pada tumbuhan bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Di sini tampak bunga berwarna merah, genotipnya M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, genotipnya M kecil. Ketika induk ini membentuk gamet, maka gametnya adalah M besar, hanya satu macam gametnya. Ini juga gametnya satu macam M kecil.
Ketika dua gamet ini mengalami pembuahan atau fertilisasi, meleburlah menjadi genotip M besar M kecil yang bunganya atau fenotipnya berwarna pink. Apabila F1 ini disilangkan dengan sesamanya, ini pada persilangan parental kedua P2, M besar M kecil yaitu bunga pink disilangkan dengan bunga pink. Maka di sini gametnya ada dua macam, yaitu M besar dan M kecil. Ini M besar dan M kecil. Maka ketika gamet-gamet ini saling membuahi, maka akan terbentuk kemungkinan-kemungkinan, yaitu membentuk keturunan M besar, genotipnya M besar, ini akan berwarna merah. Kemudian M besar, M kecil ini berwarna pink, dan M kecil berwarna putih. Jadi apabila gamet ini dibuahi oleh gamet M besar, maka menjadi M besar. Apabila M besar ini dibuahi oleh M kecil, jadilah M besar M kecil. Apabila M kecil ini dibuahi oleh M besar, jadilah M besar M kecil. Apabila M kecil ini dibuahi oleh M kecil, maka jadilah M kecil M. Sehingga ada 4 kemungkinan genotip. Maka rasio genotipnya adalah M besar 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1. Sedangkan rasio fenotipnya, maka dilihat dari fenotipnya. Fenotipnya di sini ada 3 macam, yaitu merah, pink, dan putih. Merah ada 1, pink 2, dan putihnya 1. Sedangkan pada persilangan monohibrid dominan resesif, kalau kita perhatikan di sini rasio genotipnya adalah U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Sedangkan rasio fenotipnya ungunya ada 3, putihnya 1, artinya 3:1. Ini persilangan intermediate ya. Kemudian persilangan monohibrid kodominan. Persilangan monohibrid kodominan. Ko itu artinya bersama-sama, dominan sifat yang tampak pada keturunan, sifat yang dominan. Artinya di sini dominan bersama-sama. Ketika bunga kuning disilangkan dengan bunga merah, maka akan menghasilkan bunga belang-belang merah dan kuning, memiliki 2 warna. Artinya baik warna merah maupun warna kuningnya muncul. Ini yang dinamakan dominan bersama-sama atau sifat kodominan. Nah, di sini tampak genotipnya M kecil pada induk yang pertama. Jadi ini homozigot, ini homozigot juga. Menghasilkan gamet. Gametnya ini M kecil, gamet gen bunga kuning. Kemudian ini gametnya M besar. Ketika gamet M besar membuahi gamet M kecil, jadilah M besar M kecil dengan fenotip bunga merah kuning. Apabila bunga merah kuning ini disilangkan bersamanya, maka tampak persilangannya seperti ini. Akan menghasilkan gametnya M besar M kecil, ini M besar M kecil. Apabila
M besar ini membuahi M besar, jadilah M besar yang berbunga merah. Apabila M besar ini membuahi M kecil, jadilah M besar yang bunganya merah belang putih. Apabila M kecil ini membuahi M besar, maka jadilah M besar yang memiliki fenotip bunga merah putih. Apabila M kecil ini membuahi M kecil, jadilah genotip M kecil dengan warna bunga putih. Sehingga memiliki rasio genotip F2, yaitu M besar dibandingkan M besar berbanding M kecil sama dengan 1:2:1. Sedangkan rasio fenotipnya merah bandingkan merah putih dibandingkan putih sama dengan 1:2:1. Demikianlah pemirsa, itu tentang persilangan monohibrid kodominan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini merupakan persilangan makhluk hidup yang hanya diperhatikan dua sifat beda. Contohnya, kacang etsis berbunga merah biji keriput disilangkan dengan kacang etsis berbunga putih biji halus. Seluruh keturunannya berbunga merah biji halus. Nah, di sini nampak pada persilangan itu ada dua sifat beda, yaitu warna bunga dan bentuk biji. Itu namanya persilangan dua sifat beda atau persilangan dihibrid. Dari persilangan itu terlihat bahwa karena keturunan bunganya berwarna merah, sedangkan keturunan berbiji halus, maka dapat disimpulkan bahwa merah ini gen merah dominan terhadap gen putih, sedangkan gen biji halus dominan terhadap gen biji keriput. Oleh karena itu, dalam menentukan lambang gennya, untuk warna bunga menggunakan simbol huruf M, merah. Karena sifat merah itu adalah sifat yang dominan. Sedangkan untuk bentuk biji menggunakan huruf H, karena sifat halus itu yang dominan terhadap sifat keriput. Sehingga untuk gen warna merah adalah M besar, gen warna putih M kecil, gen biji halus dengan simbol huruf H besar, dan gen biji keriput dengan simbol huruf H kecil. Maka persilangannya akan tampak seperti ini. Bunga merah biji keriput berarti M besar, H kecil. Sedangkan bunga putih biji halus adalah M kecil, H besar. M kecil, H besar. Kalau ada dua sifat, maka genotipnya terdiri dari dua pasang gen. Apabila genotipnya terdiri dari dua pasang gen, maka gametnya terdiri dari dua pasang. Maka gametnya terdiri dari dua gen. Bukan dua pasang, tapi dua gen. Karena masing-masing pasangan ini akan mengalami pemisahan atau segregasi pada saat pembentukan gamet. Maka gametnya adalah M besar, H kecil, sedangkan bunga putih biji halus yang genotipnya M kecil, H besar,
maka gametnya N kecil H besar. Ketika kedua macam gamet ini mengalami pembuahan, maka akan membentuk individu dengan genotip M besar M kecil, H besar H kecil, dengan fenotip merah, bunga merah, biji halus. Apabila F1 atau keturunan pertama ini disilangkan sesamanya, maka ini gametnya. Cara menentukan gamet bisa dipahami bahwa kalau genotipnya sepasang gen, maka gametnya adalah satu gen. Apabila genotipnya terdiri dari dua pasang gen, maka gametnya terdiri dari dua gen. Kalau genotipnya terdiri dari 5 pasang gen, maka gametnya terdiri dari 5 macam gen. Cara membentuk gamet secara sederhana bisa dilihat pada diagram ranting berikut. Contoh, makhluk hidup dengan genotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E besar. Ini berarti memiliki 5 pasang gen yang terdiri dari 2 pasang gen homozigot, yaitu B besar B besar dan E besar E besar, ini homozigot, dan 3 pasang gen heterozigot, yaitu A besar A kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Maka jumlah macam gamet dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N. N-nya itu adalah jumlah pasangan gen heterozigot, sehingga jumlah gametnya adalah 2 pangkat N, N-nya 3, 2 pangkat 3, sehingga 8. Jadi individu dengan genotip ini A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, D besar D kecil, E besar E besar, itu memiliki 8 macam gamet. Bagaimana cara menentukan atau mencari 8 macam gametnya? Menggunakan diagram ranting. Perhatikan diagram ranting pada layar berikut. Prinsipnya pada pembuatan diagram ranting, apabila pasangan gametnya, pasangan gennya, apabila pasangan genotipnya heterozigot, maka rantingnya tidak bercabang. Apabila genotipnya heterozigot, maka rantingnya bercabang. Jadi, apabila genotipnya homozigot, rantingnya tidak bercabang. Apabila genotipnya heterozigot, maka rantingnya bercabang. Apabila yang heterozigot di depan, maka diagram rantingnya dibuat 2. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Ini A besar. Ketika menuju ke genotip berikutnya tidak bercabang karena genotip B besar ini homozigot. Ini homozigot, sehingga tidak bercabang. Tapi dari B ke C bercabang karena pasangan genotip C adalah heterozigot, C besar C kecil, sehingga bercabang. Begitu juga yang D, sehingga akan diperoleh gamet A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, ya. A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, jadilah ini gamet ini. Kemudian A besar, B besar, C besar, D kecil, E besar, gametnya yang ini, dan seterusnya. Begitu juga dengan
pembentukan gamet untuk yang A kecil ini. Sama ya, caranya sama. Itu cara menentukan gamet. Maka ketika ada individu dengan genotip seperti ini, M besar M kecil, H besar H kecil, maka gametnya ini ada M besar H besar, M besar H kecil, M kecil H besar, M kecil H kecil. Selanjutnya F2-nya bisa dicari dengan diagram petak atau sering disebut diagram papan catur. Ini gametnya diletakkan di baris paling atas dan baris paling samping. Misalkan ini gamet betina, ini adalah gamet jantan. Ketika gamet jantan yang ini membuahi gamet betina ini, jadilah ini genotipnya M besar, H besar, H besar. Ketika M besar, H besar membuahi M besar, H kecil, maka jadilah M besar, H besar, H kecil. Nah, fenotipnya ini, karena sifatnya dominan resesif, kalau ada M besarnya berwarna merah. Kalau ada H besarnya, bijinya halus. Jadi sifat resesif itu hanya muncul apabila genotipnya homozigot resesif. Bunga putih akan muncul kalau genotipnya M kecil, M kecil. Biji keriput akan muncul kalau genotipnya H kecil, H kecil. Nah, sehingga akan diperoleh dari pembuahan 4 macam gamet tadi, diperoleh 16 kemungkinan dengan rasio genotip M besar, H besar, H besar 1, M besar, H besar, H kecil 2, M besar, H kecil, H kecil 1, M besar, M kecil, H besar, H besar 2, M besar, M kecil, H besar, H kecil 4, M besar, M kecil, H kecil, H kecil 2, M kecil, H besar, H besar 1, M kecil, H besar, H kecil 2, M kecil, H kecil, H kecil 1. Ini rasio genotipnya. Rasio fenotipnya, kita harus melihat fenotipnya. Dari 16 petak ini, fenotipnya ada berapa macam? Ternyata fenotipnya ada 4 macam. Dengan perbandingan, merah halus ada 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian merah keriput ada 3, 1, 2, 3. Kemudian putih halus ada 3, 1, 2, 3. Dan putih keriput 1. Jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sekarang kita lihat contoh persilangan di hibrid yang kedua. Mirabilis jalapa berbunga merah biji besar disilangkan dengan Mirabilis jalapa berbunga putih biji kecil. Seluruh keturunannya berbunga pink biji besar. Nah, kita harus teliti. Di sini bunga merah dan bunga putih bukan sifat dominan resesif karena menghasilkan bunga pink. Berarti merah dan putih ini intermediate. Sedangkan biji besar dan biji kecil
menghasilkan biji besar, artinya biji besar bersifat dominan. Oleh karena itu, selanjutnya untuk gen bunga merah kita beri simbol M besar, gen bunga putih kita beri simbol M kecil, kemudian biji besar kita beri simbol B besar, dan biji kecil kita beri simbol B kecil. Selanjutnya persilangannya hampir sama dengan persilangan contoh yang tadi pertama. Jadi M besar, B besar, B besar. Ini fenotipnya merah besar, berbunga merah, biji besar. Kemudian M kecil, B kecil, B kecil, bunga putih, biji kecil. Ini gametnya. Masing-masing gametnya ketika mengalami fertilisasi maka akan membentuk M besar, M kecil, bunganya pink, ini intermediate, sedangkan B besar, B kecil, bijinya besar, ini dominan resesi. Jadi ini intermediate, sedangkan untuk bijinya dominan resesi. Apabila keturunan pertamanya ini disilangkan sesamanya, maka ini gametnya, cara pembentukan gametnya sama dengan yang tadi, boleh menggunakan diagram ranting juga, dan hasil persilangannya bisa menggunakan diagram petak seperti yang tadi. Namun di sini harus lebih teliti ketika akan menentukan fenotipnya. Jadi merah itu akan muncul kalau homozigot. Putih itu akan muncul jika homozigot, M kecil, M kecil. Tapi apabila gen M besar bertemu M kecil, maka warnanya bukan merah, bukan putih, tetapi berwarna pink bunganya. Nah, untuk biji, asal ada gen B besar, maka bijinya adalah biji besar, karena untuk gen biji besar dan gen biji kecil itu sifatnya dominan resesi. Nah, kemudian setelah kita hitung rasio genotipnya dan rasio fenotipnya akan muncul nampak seperti ini. Jadi rasio genotipnya ini sama dengan yang tadi, 1:2 banding 1 banding 2 banding 4, 2, 1, 2, 1. Tapi untuk rasio fenotipnya berbeda dengan persilangan yang dominan resesif semuanya. Kalau ini kan satu bersifat dominan resesif, yang satu bersifat intermediate, maka fenotipnya berbeda rasionya. Untuk merah besar hanya 3, 1, 2, 3. Untuk merah kecil 1. Ya. Untuk pink besar, ini pink besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk pink kecil ada 2, yaitu ini 1, 2, pink kecil. Putih besar ada 3, 1, 2, 3, sedangkan putih kecil 1. Nah, itu rasio genotip, rasio fenotipnya. Nah, sekarang perhatikan persilangan dihibrid berikutnya. Contohnya, apabila bunga pink besar dengan genotip M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Apabila bunga pink besar dengan genotip M besar, M kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan bunga pink kecil dengan genotip M besar, M kecil, B kecil, B kecil, maka
Ini gamet untuk bunga pingsa, ini gamet untuk bunga pingsir. Maka kalau dibuat keturunannya, mendapatkan keturunannya bisa menggunakan papan persilangan seperti ini, akan diperoleh rasio genotip dan rasio fenotip seperti yang tampak di layar. Demikian pemirsa, bagaimana kita mempelajari tentang persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, kemudian tentang perkembangan ilmu genetika dan hukum Mendel 1 serta hukum Mendel 2. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin sedikit rumit penjelasannya karena ini memang materi yang sifatnya sangat abstrak, maka harus lebih tekun untuk bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bertemu pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.